Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di KRPN TV. Oke, malam ini kami akan membahas satu mitos sekaligus fakta mengenai permainan Jalangkung. Ya Jalangkung. Mungkin dari kalian semua masih simpang siur ya. Apa sih itu Jalangkung? Kalau orang zaman dulu Jalangkung itu terbuat dari kayak semacam gayung zaman dulu. Ya gayung Yang dari pakai batok tempurung, kelapa. pakai tempurung kelapa. Itu dipakein baju sama ditambahin tangan dengan ranting kayu. Itu. Jadi kalau orang zaman dulu itu Jalangkung digunakan itu semisal untuk mencari informasi ya. Kalau sekarang kan banyak digunakan Mainan. ini memang permainan, tetapi lebih ke yang bermanfaat lah untuk mencari tahu di bidang supranatural. Gitu. Mungkin untuk mencari sosok-sosok gitu Mas ya, atau Itu bisa mencari benda-benda hilang itu bisa. Untuk orang hilang itu juga bisa, dan juga banyak sekali mitosnya ya. Terlebih lagi banyak juga yang meyakini bahwa Jalangkung itu bisa digunakan untuk memanggil arwah. Itu suatu mitos yang memang sudah dipercaya oleh masyarakat terutama di Nusantara. Itu. Kalau bagi saya tidak menyalahkan, karena itu pendapat mereka ya. Kalau saya pribadi itu Jalangkung itu untuk memanggil sosok halus, seperti jin gitu Mas. bahasa jin, untuk mencari informasi ya, ataupun permainan zaman dulu yang digunakan untuk hiburan. Itu. Dan bermain Jalangkung juga tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Kayak semisal kita buat Jalangkung untuk coba-coba, penasaran bener nggak bisa gini gitu. Karena dampaknya juga bisa fatal. Itu. Katanya gimana Mas? Jadi itu kan sosok gaib ya, yang dipaksa masuk ke boneka Jalangkung. Dan tidak semisal dia dipanggil, tapi dia tidak diperlakukan dengan baik. Kalau orang coba-coba kan main selesai ditinggal, ya kan? Itu bisa berakibat fatal bagi yang memainkan. Jadi dulu saya pernah membuat ya, tapi nggak se ekstrim orang-orang, karena saya nggak berani main waktu itu. Saya hanya buat pakai tempurung yang kecil, tapi nggak bolong, masih buntet. Ya. Saya bor kecil, saya kasih kayu garu atau itu. Saya pakai baju kain mori, dan saya tidak berniat untuk membuat suatu media, tetapi memang benar adanya waktu malam hari dia bisa pindah dari atas lemari, paginya dekat pintu. Itu boneka itu. Itu waktu saya kos di di Gresik. Jadi lemari itu tinggi loh. Saya sekitar lebih sejengkal, 170-an. Itu saya bangun itu di dekat pintu. Dia posisinya masih berdiri juga, nggak jatuh, nggak, masih berdiri, nyender di tembok. Kemudian setelah itu selama 3 hari berturut-turut.
Jadi Mas Tony pindah ke atas atas lemari, lagi, ha. dia pindah lagi. Sampai satu ketika itu saya masukkan ke dalam apa namanya kayak semacam guci gitu loh. Iya. Kan pikiran saya mungkin jatuh apa entah itu senggol tikus, saya nggak tahu ya. Kemudian saya masuk ke dalam guci kecil kayak vas bunga itu. Iya, pas bunga. Nah, kan kalau itu pindah jatuh kan pasti vasnya pecah. Iya. Itu enggak Tapi itu Pas. pindah juga, Mas. pindah, vasnya Wah. di atas, itunya pindah. Kemudian saya copot, saya lepas, saya bakar. Cuma tempurungnya tapi enggak semua kayaknya full, enggak, cuma tempurung kelapanya saja. Dan juga jika ingin bermain kan juga kita harus tahu ya tata caranya mungkin. Yang kedua kita harus tahu dampaknya ketika kita bermain jelangkung. Karena permainan itu adalah suatu permainan yang berbasis supranatural. Jadi kita mengambil satu sosok makhluk halus, kita masukkan ke dalam media tersebut. Semisal kita ingin mencari tahu sosok orang yang meninggal tidak wajar gitu, misalnya dia meninggal kenapa, ya bisa ya. Kalau itu yang ditarik adalah hornya biasanya. Ya kalau jahe langkung sendiri itu apa Mas sebenarnya, Mas? Kalau Apakah itu semacam jin atau apa gitu kan? kalau jelangkung itu hanya media ya. Media jadi nama. nama itu ya, nama bonekanya itu ya. Kalau dikatakan itu sosok jinnya itu ambil dari luar. Itu kan mantra juga datang tak disebut pulang diantar. Itu sebenarnya kita juga harus baik dalam hal semisal kita mau selesai main ya, kita juga harus berpamitan itu sama sosok yang sudah kita undang. Itu karena kalau kita mengundang sosok itu tidak hanya satu yang datang, tapi banyak yang melihat juga. Jadi tidak bisa kita seenak kita sendiri, kita juga menghargai mereka yang sudah datang itu. Jadi ada, saya pernah mendengar cerita ada seseorang oknum yang bermain jelangkung, dan dia tidak tahu betul tata cara bagaimana etika bermain jelangkung itu. Setelah itu selesai bermain, ada satu rekannya itu mengalami kesurupan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ada satu sosok yang ikut sampai ke rumah. Itu Berarti kalau yang mungkin yang diundang satu, tapi yang datang itu enggak cuma satu gitu Mas ya. Kan kita juga kan pilih-pilih kan ya. Kalau kita mau memasukkan satu sosok ke dalam media tersebut, kita pilih sosok yang benar-benar bisa kita ajak komunikasi. Kan biasanya kan kalau mencari informasi itu di pangkalnya ditaruh spidol ya, biar dia bisa gerak, bisa nulis. Itu karena apa? Karena media itu tidak bisa berbicara. Beda lagi ketika kita mediumisasi ke tubuh mediator ya. Itu beda lagi, karena kan permainan jadul ya kalau menurut saya, zaman dulu banget, dimana belum ada ditemukannya mungkin mediator ya. Karena itu orang-orang zaman dulu yang memainkannya. Kalau sekarang kan sudah hampir punah, menyeluruh. Hampir menyeluruh sekarang, pergantiannya ke mediator Mas ya. Kalau jelangkung itu hanya untuk, kalau sekarang mungkin koleksi, mungkin dengan berbagai bentuk dan rupanya. Ada yang dikasih rambut, ada yang dikasih apa namanya,
kayak semacam kakinya dua gitu kan, ada. Tetapi kembali lagi yang namanya jelangkung itu adalah permainan zaman dulu. Kita tidak bisa menentang ataupun membantah, karena itu orang-orang zaman dulu yang menciptakan. Jadi kita hanya menghargai, entah mereka itu dengan definisi memanggil arwah atau apapun itu, setiap orang itu punya definisi diri sendiri. Jadi kalau bagi saya itu yang diambil bukan arwah, tetapi sosok makhluk halus untuk mencari satu informasi. Karena kembali lagi, pada zaman dahulu kala itu belum ada yang namanya mediumisasi. Zaman dulu itu hanya mungkin ada dua cara ya, dengan media jelangkung dan juga raga sukma. Kalau raga sukma kan jarang orang percaya karena pribadi yang melakukan. Kalau jelangkung itu bisa orang lain yang memegang boneka tersebut agar boneka itu bergerak sendiri. Itu. Jadi apapun sosok yang masuk ke dalam media tersebut, dia biasanya memberikan suatu isyarat. Semisal kayak kita di rumah angker nih misalnya, kemudian kita mencari informasi tentang rumah tersebut dengan media jelangkung. Kita mengambil satu sosok, ketika dia menulis tanda silang, itu bukan berarti kita tidak boleh masuk. Itu berarti dia memberikan sebuah tantangan. Gitu. Jadi bahasa seperti itu juga kita perlu pahami. Tanda silang tidak boleh masuk, ya itu orang yang membuat di depan pagar pintu P mau parkir. Itu gak boleh masuk, gak boleh parkir. Kalau sosok itu yang menuliskan, itu berarti dia memberikan sebuah tantangan. Entah apapun itu, yang jelas dia yang membuat kita harus berusaha mencari tahu sendiri gitu loh. Tuh. Jadi tidak semuanya sosok itu bisa kita ajak komunikasi ya. Kita harus pilih-pilih, bener-bener pandai memilih. Karena jin itu sama seperti manusia, ada yang cuek, ada juga yang istilahnya itu gampang berbicara, gerapyak istilahnya itu. Jadi ember. Ada yang sopan, ada juga yang lolek. Itulah jin. Kalau sebenarnya didefinisikan bisa melihat dunia mereka itu tinggalnya lebih aneh daripada manusia aslinya ya. Kalau dibilang serem, ya itu memang tugas mereka, membuat rupa seseram mungkin agar kita takut gitu. Tapi kalau terbiasa, jadi jangan pernah takut sama itu. Biar dia ini. Harusnya dia yang takut, bukan kita yang takut. Itu. Biar dia itu kecewa. Jadi berbahagialah buat kalian yang merasa jelek. Gitu. karena jin itu jelek wujudnya, bukan wujudnya tetapi kamuflasenya itu jelek. Tapi kalau kalian merasa diri kalian jelek, ya berbanggalah, semoga jin itu takut dengan kalian. Biar kalian itu bisa sedikit berwibawa, seperti halnya Umar bin Khattab, jin lari. Perbedaannya kalau Umar, jin takut karena orangnya galak. Iya. Kalau kalian jin takut karena kalian jelek. Itu perbedaannya di situ. Jadi apapun yang mereka wujudkan, jangan pernah kalian itu merasa takut ya. Apapun itu, cobalah untuk melawan rasa takut kalian dengan cara mempertebal iman kepada Tuhan Yang Maha Esa.
kalau kalian mempunyai kemampuan sixth sense ataupun sering melihat penampakan di luar, itu harusnya kalian itu sudah terbiasa. Jadi kalau sudah terbiasa mendefinisikan, mereka itu malah bahkan aneh, bukan menakutkan ya, meskipun banyak juga yang serem tetapi lebih ke aneh. Karena kalau dipikir secara nalar, buat apa wanita nangkring di atas pohon malam-malam, kan nggak mungkin Iya, itu. betul. Terus gimana caranya pocong bisa makan sedangkan tangannya diikat? Iya. Nah itu, kalau lewat rumah angker, tempatnya angker, bayangkan saja sesuatu hal yang tidak menakutkan ya. Karena jin Indonesia itu tidak ada jin di luar negeri. Kalau di sini ada pocong, di luar negeri nggak ada pocong. Di luar negeri ada yang namanya fambut, di sini nggak ada. Itu. Jadi jin itu juga mempunyai kelompok ya. Dia juga berbangsa-bangsa, berpulau-pulau juga. Dan kalian perlu ketahui, jin itu tidak bisa yang namanya menyerupai sosok yang ada di luar negara. Itu di Indonesia kan nggak ada yang namanya Annabelle, Iya. hanya filmnya saja yang masuk ke Indonesia. Iya. Tetapi di sini saya belum pernah menemukan sosok yang berwujud seperti Annabelle. Saya nggak pernah. Seperti Coki juga nggak pernah. Iya, coki. Coki-coki, kalaupun ada saya pasti lari. Serem ya. Ya itu hanya boneka tapi dia bisa hidup. Serem. Pesan saya adalah ketika melewati sebuah tempat yang dibilang keramat ataupun angker, kalian coba bayangkan sesuatu yang tidak menakutkan, semisal Dora ataupun Barbie dan sebagainya. Karena jin itu tidak mungkin menyerupai sejauh itu gitu loh. Mungkin yang ada di pandangan kalian ketika melewati tempat angker pasti jangan-jangan di sana ada penampakan ini, di sana katanya horor, katanya angker, katanya banyak sekali penampakan ini. Itu kalian tidak akan membuat diri kalian itu menjadi penakut itu. Dan sosok itu bisa menangkap sinyal yang kalian kirim dari pikiran kalian. Itu ketika semisal melewati tempat angker, kita sudah mikir jangan nanti ada kuntilanak, ada pocong dan sebagainya, dan itu akan menjadi suatu wujud yang sempurna karena dengan penguatan keyakinan kita itu. Jadi yang awalnya itu hanya yang dilihat hanya sekelebatan, dikuatkan dengan omongan-omongan orang, semisal penampakan kuntilanak, pocong dan sebagainya, itu akan menjadi penguat. Jadi akan menjadi sosok yang utuh, berbentuk dengan wujud yang menyerupai wanita itu. Jadi kalau kalian dengar sesuatu cerita mitos yang konon katanya orang-orang di sini angker, banyak penampakan, jangan pernah kalian percaya, karena itulah yang membuat tempat menjadi angker. Mulut-mulut manusia tidak bertanggung jawab. Itu sebenarnya semua tempat itu biasa ya, semua tempat itu indah karena kita berbeda dimensi. Nah, ketika ada satu sosok yang bisa ataupun mempunyai ilmu lebih dengan menampakkan wujudnya, itulah keburukan manusia, mulut manusia yang menyebarkan satu mitos, satu penampakan kepada orang lain, sehingga banyak masyarakat yang meyakini bahwa tempat itu angker. Itu sebenarnya angker itu mulut orang itu sendiri yang angker,
bukan tempatnya. Kalau tempatnya semua tempat itu sama sebenarnya. Kalau dibilang tempat itu ada hantunya, jangankan di tempat kosong, di rumah kita pun ada. Iya. Itu loh, jangankan di rumah, di musola pun ada. Itu jin muslim namanya. Padahal itu udah di rumah Allah. Nah itu ada, karena jin itu diciptakan beberapa ribu tahun sebelum manusia diciptakan, dan iblis diciptakan lebih dulu sebelum Adam diciptakan. Jadi kalau kita pikir manusia lebih banyak, itu salah. Mereka puluhan ratus ribu juta miliaran lebih banyak daripada manusia. Jadi kalau dibilang tempat itu berhantu, ya semua tempat berhantu, apalagi sekolah-sekolah dan juga gedung-gedung yang jarang dihuni oleh manusia. Itu lebih banyak, karena mereka itu suka tempat-tempat yang kosong, tempat-tempat yang lembab, dan juga tempat-tempat yang kotor. Itu jadi mungkin cukup sekian dari kami. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan silahkan dicerna lagi pesan dari saya, dan jangan pernah lakukan apa yang saya ceritakan itu di rumah, yaitu bermain jelangkung, karena itu berbahaya. Saya sendiri pun tidak pernah bermain karena saya tidak tidak berani. Ya saya jujur, saya tidak berani karena takutnya berdampak pada keluarga. Kalau sama saya sendiri, oke, mungkin saya bisa handle. Tapi kalau sampai ke orang-orang terdekat yang tidak paham dengan dunia spiritual atau supernatural, kan bahaya. Iya. Itu jadi jangan pernah lakukan itu di rumah. Cukup kita itu tahu itu tradisi orang-orang zaman dahulu yang belum adanya suatu mediator dan menggunakan media jelangkung untuk mencari informasi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.